coba sekarang mulai dari awal untuk melihat perbedaannya. Mulai dari awal saya tahu perbedaannya, hasil yang baik itu ada. Selamat pagi anak-anak kelas 7 siswa SMP Negeri 1 Amlapura yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Om Swastiastu. Jadi pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua materi bahasa Indonesia yang mana rincian materi akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan atau kalian persiapkan. Yang pertama, buku pembelajaran. Ya, tentunya buku yang sudah anak-anak terima dari sekolah, yaitu buku paket, ini bisa dijadikan referensi karena materinya ada di sini. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan absensi. Ya, silakan anak-anak melakukan absensi dengan cara mengetik nama dan nomor absen. Yang mana absen sudah Pak share di Google Classroom. Silakan anak-anak lakukan absensi sekali lagi. Silakan ketik nama, nomor absen, selanjutnya kirim. Tentunya dengan nama lengkap ya. Nama lengkap dan nomor absen. Baik, kita langsung saja ke materi biar tidak terlalu lama. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan 2 hari ini kita akan membahas tentunya masih kompetensi dasarnya adalah 3.1. Ya, sekali lagi kompetensi dasarnya masih 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks, deskripsi tentang objek, yaitu misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, ini KD-nya. Kemudian indikator pembelajaran hari ini. Kalau pertemuan pertama kita telah membahas tentang indikator pengertian, kemudian ada pengertian, ciri-ciri, kemudian tujuan teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Sementara hari ini, pertemuan kedua, kita akan membahas yang pertama mengidentifikasi kaidah kebahasan teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator yang kedua, menyusun teks deskripsi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, menyunting teks deskripsi yang telah tersedia. Dan yang terakhir, menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nah, ini adalah indikator pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyunting teks deskripsi yang telah tersedia. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nah itu untuk pembelajaran hari ini, ruang lingkup pembelajarannya itu berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang didapat dari kompetensi dasar 3.1. Kita langsung ke materi. Materi yang pertama ada menentukan isi teks deskripsi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang teks deskripsi adalah teks yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman semua panca indera dengan kata-kata secara jelas dan perinci. Nah, sudah Bapak paparkan pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama terkait dengan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan penggambaran suatu keadaan dengan kalimat-kalimat sehingga menimbulkan kesan yang hidup. Penggambaran atau lukisan itu harus disajikan sehidup-hidupnya sehingga apa yang dilukiskan itu hidup dalam angan-angan pembaca. Nah, di sini. Jadi sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dirasakan oleh penulis itu akan dituangkan dalam bentuk kata-kata sehingga pendengar atau pembaca itu seolah-olah bisa merasakan sendiri apa yang dilihat atau dirasakan oleh panca indera penulis itu sendiri, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada struktur dan unsur kebahasaan
teks deskripsi. Yang pertama ada struktur teks deskripsi. Nah, kalau kita bicara tentang struktur ini adalah pengorganisasian. Pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam objek material atau sistem. Jadi keterkaitan unsur-unsur antara yang satu dengan yang lain dalam satu kesatuan material. Itu yang disebut dengan struktur ya. Nah, setiap jenis teks mempunyai struktur yang berbeda dan memanfaatkan bentuk-bentuk bahasa yang berbeda. Ya, misalnya ada jenis verbal, konjungsi, partisipan, dan kelompok kata. Nah, ini jenis verbal di sini adalah bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Itu disebut dengan verbal ya, bentuk komunikasi atau bentuk alat komunikasi. Bentuk komunikasi yang digunakan. Bentuk verbal itu bentuk lisan maupun tulisan. Sementara konjungsi ini adalah kata penghubung. Partisipan itu adalah tokoh atau pemeran dalam teks tersebut. Dan kelompok kata. Nah, kelompok kata di sini sering disebut dengan frase ya. Kelompok kata di sini sering disebut dengan frase, yang mana kelompok kata atau frase di sini adalah gabungan dua kata. Ya, gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk arti baru. Ya, tidak membentuk arti baru. Artinya apabila kedua kata tersebut memiliki makna yang sesungguhnya apabila digabung menjadi satu. Itu disebut dengan frase. Lawan frase di sini adalah kata majemuk. Kata majemuk itu adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi kelompok kata sering disebut dengan frase. Frase ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak menimbulkan makna baru. Contohnya misalnya ada gadis cantik, baju biru gitu ya, rumah makan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan gabungan kata yang tidak menimbulkan makna baru. Seperti tadi contohnya baju baru, baju bersih gitu ya. Kemudian gadis cantik, anak pintar, dan lain sebagainya. Beda dengan kata majemuk gabungan dua buah kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Misalnya sapu tangan gitu ya. Sapu tangan, sapu dengan tangan kemudian digabungkan jadi satu, itu menimbulkan makna baru. Itu lawan dari kelompok kata. Kemudian struktur teks dan bentuk-bentuk bahasa itu menjadi ciri-ciri menandai teks tersebut. Struktur teks adalah tata organisasi teks, yaitu cara teks disusun. Sebuah teks ditata sesuai dengan jenisnya. Nah, struktur deskripsi mencakup identifikasi. Nah, kalau kita bicara tentang struktur, bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian apa saja yang ada di struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, kemudian bagian deskripsi bagian, itu yang kedua, dan yang ketiga ada penutup. Identifikasi, nah ini adalah bagian pertama dari teks deskripsi, biasanya berada di awal teks ya, biasanya berada di awal teks. Nah, identifikasi, nah ini adalah bagian identifikasi berisi gambaran umum. Ini sama dengan kalau kita disuruh atau menyebutkan atau menggambarkan diri kita sendiri, pasti bagian identitas dulu yang kita paparkan. Nama gitu ya, nama kita siapa, kemudian tempat tanggal lahir gitu ya, kemudian alamat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi itu identifikasi. Identifikasi ini adalah gambaran umum. Ya, gambaran umum tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, makna. Nah, kalau misalnya identifikasi bagian ini, kalau kita mendeskripsikan sebuah tempat, misalnya berisi nama tempat, sejarah tempatnya, kemudian lokasinya di mana, dekat apa, dan lain sebagainya. Ya, makna kata dari lokasi tersebut. Nah, itu. Jadi pernyataan umum ini ya, identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah berisi tentang pernyataan umum atau gambaran umum tentang tempat, lokasi, kejadian yang akan dipaparkan gitu ya. Kemudian yang kedua ada bagian umum. Nah, ini bagian umum ini adalah bagian yang bagian inti daripada sebuah teks deskripsi. Ya, bagian perinci, bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan
subjektif penulis. Nah, ini subjektif. Ada yang tahu kira-kira apa artinya subjektif? Ya, subjektif lawannya objektif. Subjektif itu adalah keadaan di mana seseorang berpikir relatif. Ya, jadi seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga. Ya, itu subjektif. Jadi penulis di sini berasumsi atau menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera seseorang. Itu subjektif ya. Jadi keadaan di mana seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera seseorang. Itu subjektif ya. Beda dengan objektif. Kalau objektif ya realita, apa yang ada, nah itu yang dipaparkan, gitu ya. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, jadi bagian deskripsi ini adalah berisi perincian-perincian, ya, perincian dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh penulis, ya. Kemudian bagian yang terakhir ada penutup. Nah, pada bagian penutup teks deskripsi berupa kesan umum mengenai objek yang sedang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Nah, ini, jadi penutup berisi pesan-kesan, ya, penilaian, evaluasi dari akhir dari apa yang dipaparkan, gitu ya. Misalnya tentang sebuah objek. Pada bagian penutup ini kita berikan penilaian terhadap objek tersebut, evaluasi. Itu ya. Kemudian kita juga memberikan kesan terakhir atau penilaian terhadap objek tersebut, memberikan ajakan kepada orang lain tentang objek tersebut. Itu ya. Jadi sekali lagi penutup berisi kesan umum, ya, evaluasi tentang apa yang sudah kita paparkan, gitu ya. Kemudian ada unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur kebahasaan teks deskripsi, kalau kita bicara tentang unsur di sini, unsur kebahasaan itu adalah ragam bahasa, ya, ragam bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Pada teks deskripsi menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan teks deskripsi, ya tentunya karena teks deskripsi adalah pemaparan, ya tentunya menggunakan ragam bahasa yang identik dengan pemaparan sebuah tempat, kejadian, lokasi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi beberapa ragam bahasa dalam teks deskripsi. Yang pertama ada rujukan kata. Rujukan kata yaitu suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Nah, ini jadi rujukan kata itu adalah kata yang merujuk, ya, atau yang terkait dengan kata lain. Jadi tujuan dari penggunaan rujukan kata pada teks deskripsi ini adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata secara terus-menerus, gitu ya. Jadi untuk menghindari adanya pengulangan kata yang terus-menerus perlu digunakan rujukan kata sehingga teks lebih indah dibaca, didengar, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tujuan penggunaan kata rujukan di sini adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata yang berlebih. Nah, sering rujukan kata ini berhubungan dengan kata ganti. Ya, kata ganti orang, kepunyaan, dan petunjuk. Nah, kalau kita bicara tentang kata ganti orang kan ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Yang pertama misalnya saya, aku, dan lain sebagainya. Kata ganti orang kedua, kamu, gitu ya. Kamu, engkau, dan lain sebagainya. Kata ganti orang ketiga, dia, atau nama orangnya, gitu ya. Nah, ini ada kata ganti orang tunggal dan ada juga kata ganti untuk orang jamak, gitu ya. Ada jamak dan ada tunggal. Tunggal seperti tadi, kalau kata ganti orang pertama tunggal ya saya, gitu ya, aku. Sementara untuk jamaknya kami, gitu ya. Kemudian ada kata ganti jamak untuk kata ganti orang kedua, gitu ya, kalian, gitu ya, mereka. Ya, kata ganti orang ketiga jamak, gitu. Kemudian ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu adalah kata berimbuhan, kata dasar yang mendapat awalan. Awalan di sini sering disebut dengan prefix, kemudian akhiran disebut dengan suffix, dan sisipan atau infix, awalan. Ya,
mendapat imbuhan, apakah ber gitu ya, akhiran an, kan, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung. Konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, intra kalimat. Ya, jadi lawannya intra kalimat adalah konjungsi intra kalimat, konjungsi yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Sementara kata penghubung yang digunakan dalam atau digunakan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain itu disebut dengan antar kalimat gitu ya, konjungsi antar kalimat. Dan ada konjungsi intra kalimat. Intra itu satu kalimat gitu ya, kata penghubung yang berada dalam satu kalimat, sedangkan kata konjungsi antar kalimat itu dua gitu ya. Misalnya di sini contohnya dan, juga, atau, tetapi gitu ya. Misalnya kata dan, juga itu memiliki makna penambahan gitu ya. Kemudian atau bermakna pilihan, atau ini atau itu. Tetapi bermakna bertentangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan konjungsi. Kemudian penggunaan kata depan, di, dan huruf kapital. Nah, ini teks deskripsi biasanya menggunakan kata depan. Kata depan ditempatkan di depan nomina. Nomina atau kata benda. Dari, dengan, di, dan ke. Kemudian menggunakan yang kelima atau yang terakhir menggunakan kata khusus. Nah, kata khusus di sini lawannya ya tentunya ada kata umum. Ya. Kata umum sering juga disebut dengan hipernim. Kata umum, hipernim itu memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih luas. Ya, sementara lawannya itu adalah kata khusus yang dalam istilahnya kalau kata khusus itu sering distilahkan dengan hiponim. Hiponim itu adalah kata yang memiliki ruang lingkup lebih sempit. Misalnya hipernimnya itu atau kata umumnya adalah burung, gitu ya. Burung, maka hiponimnya atau kata khususnya adalah ada jalak, gitu ya. Ada jalak, ada bangau, ada burung atau merpati dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi ada kata khusus, ada kata umum. Nah jadi dalam teks deskripsi juga sering menggunakan penggunaan kata-kata khusus, gitu ya. Nah, itu materi untuk hari ini. Kita lanjut kepada tugas individu yang harus anak-anak kerjakan. Nah, jadi sebelum ke tugas, Pak sampaikan dulu untuk hari ini karena jam pembelajaran bahasa Indonesia itu 6 jam dalam sehari. Nah, jadi seperti minggu lalu, Pak akan bagi menjadi 2 sesi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, sesi yang pertama anak-anak belajar lewat video, ya video yang sudah Pak share ini ya. Kemudian mengerjakan tugas individunya, ya. Kemudian nanti jam 9.30 ataupun jam 10 nanti Pak akan share kegiatan atau tugas sesi yang kedua. Sesi kedua nanti akan Pak buatkan soal yang harus anak-anak kerjakan. Nanti Bapak buat dalam bentuk Google Form ya. Juga Pak share di Google Classroom. Jadi sekali lagi untuk hari ini karena materi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebanyak 6 jam pelajaran. Jadi satu hari itu penuh hanya materi bahasa Indonesia saja. Nah, jadi nanti sekali lagi untuk kegiatan hari ini akan Bapak bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama belajar melalui video pembelajaran dan mengerjakan tugas individu. Dan sesi yang kedua adalah mengerjakan soal-soal. Ya, nanti Pak share nanti soalnya dalam bentuk Google Form dan Pak share di Google Classroom Mapel Bahasa Indonesia. Ya. Baik, untuk tugasnya, tugas individu sesi yang pertama itu adalah buatlah teks deskripsi tentang keindahan tempat wisata yang ada di sekitar kalian atau daerah terdekat dengan kalian. Nah, jadi
silakan buat teks deskripsi yang terdekat atau yang anak-anak ketahui lah, atau yang ada di lingkungan anak-anak, tempat tinggal anak-anak. Gitu ya, paparkan sesuai dengan struktur. Ya, yang pertama silakan buat identifikasinya dulu, kemudian bagian deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup. Jadi anak-anak buat teks deskripsi berdasarkan struktur teks yang sudah Bapak paparkan tadi. Selanjutnya, tugas yang anak-anak kerjakan tersebut atau dikerjakan di buku latihan yang anak-anak miliki. Ya, jadi satu dia minggu lalu sudah ada tugas pertemuan 1 dibuat di buku yang sama dengan tugas hari ini, gitu ya. Silakan anak-anak simpan dulu bukunya. Ya, kemudian karena belum bisa mengumpul, untuk sementara hasilnya dikumpulkan lewat WA. Ya, anak-anak foto hasilnya seperti minggu lalu. Anak-anak foto, kemudian silakan kirim ke nomor WA Bapak. Nih ya, 085 238 075951 dalam bentuk foto. Gitu ya. Baik anak-anak, itu saja untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah materi pembelajaran bahasa Indonesia anak-anak, gitu ya. Jadi karena sudah 2 kali pertemuan, jadi bab 1 sudah habis. Ya, kita sudah menyelesaikan pembelajaran bab 1. Untuk minggu depan kita akan masuk kepada pembelajaran bab 2. Ya, jadi pembelajaran bab 2 ada teks narasi yang akan kita bahas minggu depan. Siapkan anak-anak ya, silakan anak-anak dibaca dulu bukunya terkait dengan materi bab 2. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan pemaparan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, dan Pak akhiri dengan selamat pagi dan Om Sante 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 Om.